Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 13 akan menjelaskan materi tentang pengembangan metodologi pembelajaran berbasis integrasi IMTEK dan IPTEK dan pembelajaran PAI berbasis e-learning. Yang pertama adalah IMTEK. IMTEK merupakan singkatan dari iman dan takwa. Kata iman sendiri berasal dari bahasa Arab amana yu'minu imanan, yang artinya kepercayaan kepada Tuhan. Sedangkan menurut istilah, iman adalah kepercayaan yang berkaitan dengan agama maupun Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dibenarkan oleh hati dan diikrarkan oleh lidah serta dimanifestasikan dengan amal perbuatan. Ahmad Tafsir menyatakan bahwa dalam kegiatan pembelajaran, pendidik dapat menanamkan iman kepada peserta didik dengan beberapa cara, yaitu dengan mengintegrasikan ilmu umum dan ilmu agama. Adapun cara-caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah teladan. Pendidik dapat memberikan teladan kepada peserta didik karena Rasulullah SAW ketika berdakwah juga menggunakan metode teladan untuk menyampaikan kebenaran. Yang kedua yaitu pembiasaan. Pendidik dapat membiasakan peserta didik dalam kebaikan, karena banyaknya ilmu yang diperoleh tidak menjamin ilmu tersebut membawa impact yang positif kepada peserta didik. Oleh karena itu, peserta didik harus mengamalkan ilmunya agar membawa dampak positif bagi dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu disiplin. Peserta didik dapat dilatih untuk bersikap disiplin. Nah, terdapat salah satu kalimat yang menyatakan bahwa no disiplin, no sukses, yang artinya untuk mencapai suatu tujuan perlu diterapkan sikap disiplin agar apa yang diusahakan dapat segera terwujud. Salah satu contoh penerapan pelatihan perilaku disiplin kepada peserta didik dapat dilakukan ketika ibadah sholat. Ibadah sholat merupakan salah satu cara yang dapat diusahakan oleh guru untuk melatih sikap disiplin kepada peserta didik. Selanjutnya adalah motivasi. Motivasi ini merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh pendidik agar peserta didik bersemangat untuk melakukan hal-hal dalam bentuk kebaikan. Selanjutnya yaitu reward. Ketika peserta didik berhasil melakukan atau mengembangkan potensinya dalam bentuk berbuat perilaku kebaikan, pendidik dapat memberikan reward agar peserta didik tersebut merasa bangga dengan dirinya dan terus melakukan pengembangan diri. Selanjutnya yaitu hukuman atau punishment. Nah, hukuman ini merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh pendidik untuk melatih sikap disiplin kepada peserta didik. Dan yang terakhir adalah dengan menciptakan suasana lingkungan yang positif. Pendidik dapat menciptakan suasana lingkungan yang positif karena lingkungan yang baik akan berdampak baik kepada peserta didik tersebut. Selanjutnya yaitu takwa. Takwa ini merupakan salah satu kata yang berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Dapat dikatakan juga bahwa takwa ini merupakan sebuah sikap mental yang bersifat positif karena menyebabkan seseorang mengintrospeksi dirinya sendiri. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 3 sampai dengan 4 dinyatakan bahwa ciri-ciri orang bertakwa yaitu yang beriman kepada Allah, menunaikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezekinya kepada orang lain. Nah, dalam pendidikan, ketakwaan ini sangat diperlukan karena takwa dapat memberikan ketenangan hati, akal sehat, dan terhindar dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita beralih pada pengertian IPTEK. IPTEK ini merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yang merupakan gabungan dari ilmu pengetahuan atau bisa dikatakan sebagai sains dan teknologi. Pada saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan manusia. Nah, dalam KBBI dijelaskan bahwa ilmu pengetahuan ini merupakan istilah yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu yang tersusun secara sistematis sesuai dengan metode tertentu yang dapat digunakan untuk menjelaskan gejala tertentu dalam bidang pengetahuan. Sedangkan menurut Harton dan Chester, ilmu pengetahuan ini merupakan usaha dalam mencari pengetahuan yang rasional dan bisa diandalkan serta teruji berdasarkan prosedur tertentu. Berarti ilmu pengetahuan ini merupakan proses mencari kebenaran yang akhirnya terbukti secara empiris. Sedangkan teknologi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu teknologia,
dan teknik yang artinya adalah keahlian, dan logia artinya adalah pengetahuan. Adapun menurut terminologi, teknologi ini merupakan sarana yang mengacu pada benda yang dimanfaatkan untuk mempermudah kehidupan atau aktivitas manusia. Nah, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu mengenai hubungan antara imtek dan iptek. Nah, pada dasarnya iman dan takwa ini merupakan jalan yang dapat mengantarkan seorang muslim untuk menemukan kebenaran. Sedangkan iptek merupakan cara memperoleh kebenaran dengan adanya bukti empiris. Dua hal tersebut merupakan jalan untuk menemukan kebenaran, hanya saja dengan cara yang berbeda. Dalam sebuah sejarah dijelaskan bahwa telah terjadi dikotomi keilmuan, yaitu memisahkan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Nah, dua keilmuan tersebut dianggap berada pada jalur yang berbeda atau jalur yang berlawanan. Peragamawan mengatakan bahwa kebenaran sains hanyalah kebenaran yang bersifat materi, sehingga tidak mengantarkan manusia pada jalan kebahagiaan. Sedangkan menurut ilmuwan, kebenaran agama hanyalah kebenaran yang ada di angan-angan karena tidak memiliki bukti empiris. Dikotomi keilmuan tersebut terus menyebar sampai pada ranah pendidikan, sehingga menyebabkan sekolah Islam hanya berorientasi pada kehidupan akhirat saja dan menganggap sekolah umum yang mengadopsi sistem barat sebagai ancaman bagi agama Islam. Nah, meskipun demikian, hal tersebut tentu saja berlawanan dengan Islam, yang mana Islam memandang bahwa antara ilmu agama yaitu imtek dan ilmu pengetahuan umum yaitu iptek saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan karena keduanya sama-sama bersumber dari Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut ilmu agama, dalam hal ini adalah iptek, kebenaran diturunkan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga lahirnya kebenaran tersebut mengikuti proses dari turunnya wahyu tersebut. Nah, berbeda dengan agama, kebenaran dalam bentuk ilmu pengetahuan dan teknologi atau dalam hal ini adalah iptek dapat diperoleh manusia melalui akal dan nalar manusia terhadap pemandangan alam yang nyata. Nah, akal dan nalar manusia ini bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan agar manusia dapat berpikir dan mempelajari Al-Quran, yang merupakan sebagian ayat Al-Quran ini membahas tentang alam semesta. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa atau dapat disimpulkan bahwa antara jalur ilmu agama dan ilmu umum bukanlah keilmuan yang berada pada jalan yang terpisah, tetapi kedua keilmuan tersebut saling berkaitan karena ilmu agama dan ilmu umum bisa saling memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Selanjutnya yaitu implementasi imtek dan iptek dalam pembelajaran. Perkembangan zaman telah membawa banyak perubahan terhadap kehidupan manusia, mulai dari adanya dikotomi keilmuan yang akhirnya terbukti tidak membawa pengaruh baik bagi manusia, sehingga pendikotomian keilmuan tersebut dipatahkan. Hal tersebut karena makin banyak bukti yang menyatakan yang terlihat bahwa antara ilmu agama dan sains itu memiliki keterkaitan antara satu sama lain. Salah satu ilmuwan yang tidak setuju dengan dikotomi keilmuan adalah Ziauddin Sardar. Ia menganggap bahwa antara ilmu agama dan ilmu umum bisa berjalan beriringan sesuai dengan kebutuhan manusia yang akan berdampak positif bagi semua aspek kehidupan manusia. Dalam dunia pendidikan, khususnya pada kegiatan pembelajaran, integrasi sains atau iptek dan agama imtek sangat dibutuhkan. Bahkan dalam Islam diperintahkan agar manusia menuntut ilmu, tidak hanya ilmu agama tetapi juga ilmu umum. Salah satu lembaga pendidikan Islam yang menerapkan integrasi imtek dan iptek adalah madrasah. Sebagaimana diketahui bahwa madrasah ini lahir untuk menyeimbangkan antara pesantren dan sekolah umum yang memisahkan antara ilmu agama dan ilmu umum. Dalam pengimplementasiannya, integrasi imtek dan iptek dalam kegiatan pembelajaran perlu adanya kurikulum yang mengatur proses pembelajaran tersebut. Jadi salah satu pengimplementasian integrasi imtek dan iptek yaitu
berada pada kurikulum ke-13 yang memprioritaskan pendidikan karakter yang tidak hanya bersumber dari mata pelajaran PAI saja, tetapi juga dikombinasikan dengan mata pelajaran lainnya, atau bisa bersumber dari mata pelajaran lainnya yang bersifat sains.